Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri semua yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali melalui Mathematics Class. Insya Allah saya akan membahas terkait aturan permutasi di dalam peluang. Sebelum kita masuk pada aturan permutasi, maka kita akan mengingat kembali terkait notasi faktorial. Nah, tentu para santri semua barangkali mengingat ya, jika n bilangan asli, maka n faktorial ditulis dengan n tanda seru itu, artinya n faktorial. N faktorial itu artinya n dikalikan n dikurang 1, dikali n dikurang 2, dikali n dikurang 3, dan seterusnya. Nah, ini dan seterusnya. N kurang 4, n kurang 5, dan seterusnya. Contoh, 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang hasilnya 24. Kemudian 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yang hasilnya 120. Baik, aturan permutasi. Jadi permutasi merupakan proses pencacahan yang memperhatikan urutan atau formasi tertentu. Ataupun juga ini dapat dikatakan sebagai aturan ya, dengan memperhatikan urutan ataupun juga pangkat ataupun juga jabatan, seperti itu. Sebagai contoh, diketahui himpunan P sama dengan anggotanya A, B, C, D. Jika anggota himpunan P tersebut disusun 2-2, maksudnya adalah kita akan buat pasangannya dengan memperhatikan urutan dan tidak boleh angkanya berulang, maka diperoleh himpunan yang anggotanya sebanyak 12 buah, yakni AB, AC, AD, lalu BA, BC, BD, kemudian CA, CB, CD, lalu DA, DB, DC. Banyaknya anggota himpunan ini dapat pula ditentukan dengan aturan permutasi. Nah, ini tadi kita peroleh sebanyak 12 anggota ya. Kemudian kalau permutasinya bagaimana? Maka jika n objek berlainan disusun r objek, maka banyak susunannya dapat ditentukan dengan rumus P R dari n sama dengan n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Nah, ini ada rumusnya. Nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus yang saya kotakin merah ini, maka permasalahan yang di atas tadi menjadi, kita tulis dulu n-nya sama dengan 4, kemudian untuk r-nya itu kan ada 2 ya, karena mau dibentuk tadi pasangannya beranggotakan 2 atau r-nya 2. Sehingga permutasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Berarti sama dengan 12 buah. Atau ini kalau kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 faktorial stop. Dibagi 2 faktorial. Nah, coret 2 faktorialnya, berarti sisanya 4 kali 3 sama dengan 12 buah. Nah, di sini ada catatan ya. Jika yang disusun adalah seluruh anggota himpunan, apabila n-nya sama dengan r, maka banyak susunannya dapat ditentukan dengan rumus P n dari n sama dengan n faktorial dibagi n dikurang n faktorial sama dengan n faktorial dibagi 0 faktorial sama dengan n faktorial. Jadi ada suatu catatan, apabila 0 faktorial
itu para santri ingat, harus para santri ingat ya, 0 faktorial sama dengan 1. Nah, ini harus diingat. Sehingga untuk mencari permutasi dari n, itu sama dengan n faktorial. Oke, berikutnya. Jika di antara objek yang disusun ada objek-objek yang sama, maka banyak formasi susunan dapat ditentukan dengan aturan permutasi dari objek sama dengan n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali n3 faktorial hingga nk faktorial. Nah, dengan N1, N2, N3, hingga NK itu adalah banyaknya masing-masing unsur yang sama. Contohnya seperti ini. Banyaknya cara menyusun 6 huruf dari huruf-huruf pada kata pangan. Nah, maka kita perlu tuliskan dulu ya, para santri semua, kalau N itu artinya banyaknya unsurnya atau banyaknya huruf itu ada 6. Lalu kita lihat nih, mana yang objeknya itu ada sama. Kalau yang tunggal kita biarin aja. Nah, kalau P itu tunggal ya, berarti kita coret dulu. Kalau A ada muncul 2, maka kita di sini tuliskan A sama dengan munculnya sebanyak 2. Terus kalau N juga munculnya sebanyak 2. Kita tuliskan dulu 2. Nah, sisanya G itu 1, maka kita coret juga. Nah, sehingga kita dapat susun seperti ini. Wah, nabrak. Nah, kita dapat susun seperti ini ya. Jadi, permutasi 6 faktorial, permutasi sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian kita uraikan 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 2 faktorial itu 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1. Coret yang sama. Kemudian 4 kita coret dengan 2 kali 1 berarti 2 di sini. Nah, 6 kali 5, 30, kali 2, 60, kali 3, 180. Ini adalah penggunaan rumus permutasi objek yang disusun di mana ada objek-objek yang sama. Berikutnya, apabila n objek berlainan disusun R objek dengan objek-objek tersebut boleh muncul berulang, maka banyak susunan yang dapat dibentuk kita bisa peroleh dengan menggunakan rumus permutasi R dari N sama dengan N pangkat R. Contohnya, anggota himpunan A P Q disusun 6 objek di mana objek-objek tersebut boleh muncul berulang. Maka banyaknya susunan seluruhnya adalah, nah, jadi kita bisa langsung gunakan rumus ini. Berarti permutasi 6 dari 2 berarti 2 pangkat 6 sama dengan 32 susunan. 2 pangkat 6, 2 kali 2, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, berarti ini adalah 64 susunan. Nah, oke. Jadi banyak susunan seluruhnya adalah 64 susunan.
Nah, berikutnya, jika n objek disusun n objek seluruhnya dengan formasi susunan dibuat melingkar atau siklis, maka banyak susunan yang dapat dibentuk. Maka kita gunakan permutasi n yang untuk siklis sama dengan n dikurang 1 faktorial. Contohnya, 6 tangkai bunga yang berlainan disusun melingkar di atas meja. Maka banyaknya cara menyusunnya adalah, maka gunakan rumus permutasi siklis sama dengan 6 kurang 1 faktorial. Sama dengan 5 faktorial sama dengan 120. Kita masuk pada contoh soal. Tentukanlah banyaknya susunan 3 huruf dari huruf-huruf pada himpunan A, B, C, D, E. Jika huruf-huruf itu boleh muncul berulang. Jadi mau disusun, itu ada 3 huruf. Berarti R-nya itu sama dengan 3. N-nya banyaknya huruf atau anggota dari himpunan itu adalah 5. Sehingga kita gunakan rumus permutasi 3 dari 5, yaitu 5 pangkat 3 sama dengan 125 susunan huruf. Karena syaratnya adalah boleh muncul berulang. Nah, adik-adik juga boleh gunakan aturan pengisian tempat kemarin ya. Dimana kalau dia mau menyusunnya sebanyak 3 huruf, maka di sini dibuat 3 kotak. 1, 2, 3. Ini tempat 1, tempat 2, tempat 3. Nah, banyaknya himpunan 5 ya, berarti di sini 5. Karena boleh berulang, berarti di sini 5 lagi. Pilihannya berikutnya juga 5. Sehingga 5 pangkat 3 itu adalah 125 susunan huruf. Berikutnya, tentukanlah banyaknya susunan 3 huruf dari huruf-huruf pada himpunan A, B, C, D dengan memperhatikan urutannya. Nah, di sini kalau memperhatikan urutan berarti masuk dalam kategori permutasi atau yang disingkat dengan P. Banyaknya anggota dari himpunan itu N-nya sama dengan 4, lalu yang mau disusun itu adalah 3. Berarti kita gunakan rumus permutasi 3 dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial. Berarti 4 faktorial. 4 faktorial, 4 kali 3, 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Nah, ini para santri, para adik-adik semua juga bisa menggunakan aturan pengisian tempat. Susunan 3 huruf. Berarti buat di sini 1, 2, dan 3. Ada 3 tempat. Karena yang mau disusun anggotanya ada 4, berarti N di sini kita tulis ya untuk tempat pertama sebanyak 4. Berikutnya itu karena sudah memperhatikan urutan, berarti berikutnya ada 3, berikutnya lagi ada 2. Dia tidak boleh sama. Sehingga 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Berikutnya, tentukanlah banyak susunan 8 huruf dari huruf-huruf pada kata mata kaki. Di sini diketahui pada soal banyak susunan huruf itu ada 8, berarti N-nya sama dengan 8. Kemudian kita lihat adakah huruf yang kembar atau huruf yang munculnya berulang. Nah, maka ada yaitu A munculnya sebanyak 3 kali. Kemudian ada huruf K yang munculnya 2 kali. Kalau yang satu kita abaikan ya, karena kalau satu difaktorialkan kan 1 hasilnya. Yang T 1, I 1. Nah, sisa A dan K. Sehingga kita dapat bentuk rumusnya
8 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Kita jabarkan 8 faktorial, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Dikali 2 faktorial, 2 kali 1. Maka kita coret yang sejenis. Kemudian 4 bisa kita coret dengan 2, maka hasilnya adalah 2. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 2. 2 kali 5 10 kali 6 60 60 kali 7 420 420 kali 8. Kita hitung 420 kalau dikali 8 0 16 3360. Berarti banyaknya susunan 8 huruf dari huruf-huruf pada kata mata kaki itu ada 3360 susunan huruf. Oke, contoh soal berikutnya. 4 buah ubin berwarna merah, 3 ubin berwarna kuning, dan 2 ubin berwarna hijau akan disusun berderet satu baris. Tentukanlah banyak cara menyusun ke-9 ubin tersebut. Nah, berarti di sini diketahui ya, banyaknya ubin atau N-nya sama dengan 9. Kan ini objeknya munculnya ada berulang kan, yaitu ubin merah munculnya sebanyak 4. Berarti kuning 3, hijau 2. Maka kita susun permutasi dengan unsur-unsur yang munculnya sama atau objeknya munculnya sama. 9 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Di sini kemudian stop. Dibagi 4 faktorial. 3 faktorial kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1. Maka kita coret yang sejenis. Sisanya 6 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Lalu 8 dengan 2 berarti 4. Nah, tinggal kita lakukan perkalian 9 kali 4 kali 7 kali 5. 9 kali 4 kali 7 kali 5 hasilnya adalah 1260. Jadi banyaknya susunan ke-9 ubin tersebut adalah 1260. Baik, demikian para santri semua. Semoga materi yang saya sampaikan memberikan manfaat. Kemudian jika ada pertanyaan bisa para santri semua tanyakan pada kolom komentar YouTube tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.